Guru kita Bapak Kiai Haji Mansur Ali SHI. Kepada beliau kami persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat. Para jemaah rahimakumullah, tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-13. Orang tua dulu cara menghitungnya, kalau saum itu hari Selasa, Rabu, Kamis itu 10. Mungkin anak-anak ini bingung juga bagaimana. Selasa itu kan 8. Rabu, Kamis 10. Nanti kalau mau 20, tinggal Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, itu 20. Jadi kita Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti hari yang ke-13. Saya hari ini diminta untuk membahas buah dari Ramadan. 2 pekan yang silam saya bukber di Depok. Judulnya adalah Meraih Kemuliaan dari Bulan Ramadan. Saya kira judul ini hampir sama ya. Meraih kemuliaan di bulan Ramadan atau apa hasil buah dari bulan Ramadan. Para jemaah yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang hasil atau buah yang akan kita peroleh dari bulan Ramadan itu ada 2 bagian. Ada yang bersifat dunia, ada yang akhirat. Jadi baru akan diperoleh, akan didapat kelak nanti pada hari akhir. Hal itu tentu saja sangat berkaitan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa ada 3 hal keutamaan dari bulan Ramadan. Sebagian dari keutamaan di bulan Ramadan itu adalah diantaranya ada 3 kata Rasulullah SAW. Yang pertama, hadis itu berbunyi, Iza jaa Ramadan, apabila tiba bulan Ramadan, futihat abwabul jannati, dibuka pintu-pintu surga. Ini yang pertama. Jadi jika bulan Ramadan itu tiba, maka dibukalah pintu-pintu surga. Kita bandingkan dengan surat Az-Zumar. Boleh bapak-bapak dan ibu-ibu periksa nanti
Surat Az-Zumar sudah mendekati akhir dari surat Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dibimbing orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka zumara, berkelompok-kelompok, berbondong-bondong, berduyun-duyun, hatta idza ja'uha, sehingga ketika mereka tiba sampai di pintu surga itu, wa futihat abwabuha, itu pakai wawu, dipakai wawu, lalu dibuka pintu-pintu surga. Berbeda dengan ayat yang sebelumnya. Jadi harus dibandingkan. Di dalam ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Digiring orang-orang kafir itu ke pintu jahanam berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, berduyun-duyun, hatta idza ja'uha, sehingga ketika mereka sampai di pintu jahanam itu, futihat abwabuha, itu tidak pakai wawu. Jadi kalau pintu jahanam itu futihat abwabuha, dibuka pintu-pintunya, tapi kalau pintu surga wa futihat abwabuha, lalu dibuka pintu-pintunya. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah bahwa pintu surga selain di bulan Ramadan itu ditutup, tertutup. Tidak seperti jahanam di luar bulan Ramadan itu justru dibuka. Dia siap untuk menampung orang-orang yang durhaka. Nah, oleh karena di bulan Ramadan itulah maka pintu surga itu futihat abwabuha, maka kata Rasulullah, dibukalah pintu-pintu surga. Jadi ayat ini erat sekali hubungan dengan firman Allah tadi. Di luar bulan Ramadan pintu surga itu ditutup, tapi di bulan Ramadan pintu surga itu dibuka. Sebaliknya, pintu neraka itu di luar bulan Ramadan ditutup, dibuka, tetapi di bulan Ramadan pintu neraka jahanam itu ditutup. Ma'asyiral muslimin, para jemaah yang saya hormati, begitu rombongan ini sampai di pintu surga, wa qala lahum khazanatuha, lalu berkatalah penjaga-penjaga surga ini kepada rombongan-rombongan orang ini, orang-orang yang bertakwa ini. Apa kata penjaga surga itu? Salamun alaikum, hebat kamu, selamat kamu, sejahtera kamu. Kenapa? Sebab para jemaah hormati, untuk bisa sampai ke depan pintu surga itu bukan hal ringan, bukan hal yang mudah, tapi betul-betul membutuhkan perjuangan, membutuhkan pengorbanan, sehingga bisa sampai di depan pintu surga itu. Maka kata malaikat, salam alaikum, hebat.
Para jemaah yang saya hormati, lalu malaikat menyatakan, Tibtum, kamu sudah berbuat baik, luar biasa. Fadkhuluha khalidin. Silahkan kalian masuk melalui pintu ini. Nanti kalian akan berada di dalam surga itu khalidin, kekal. Begitu mereka masuk ke pintu surga, mereka berkata, wa qalu, lalu mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi sadaqana wa'da, yang telah benar janjinya. Dulu orang mengatakan surga itu isapan jempol saja. Dulu orang mengatakan surga itu bohong. Dulu orang mengatakan surga itu enggak ada. Tapi hari ini mereka betul-betul dipersilahkan masuk ke pintu-pintu surga itu. Maka mereka mengucapkan alhamdulillah. Selanjutnya, natabawwa'u, kami boleh menempati di surga itu haitsu nasya, di mana saja kami kehendaki. Para bapak dan ibu saya hormati, tadi kan kata para malaikat udkhuluha, masuk. Itu kan kata kerja perintah, ya. Tapi bukan perintah, itu justru al-ikram. Jadi sambutan kemuliaan, sambutan memuliakan. Udkhuluha, ayo silakan masuk. Para jemaah hormati, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, kan tadi Zumaro itu orang soleh dari zaman Nabi Adam sampai nanti orang soleh di akhir zaman, kan mereka akan masuk pintu surga. Sampai ada yang bertanya, ya Rasulullah, sebesar apa pintu surga itu? Mungkin tergambar dalam pikirannya, jangan-jangan masuknya berdesak-desakan. Kata Rasulullah, satu pintu surga itu lebarnya dari Mekah ke Baghdad. Dari Mekah ke Baghdad. Jadi tidak usah khawatir akan berdesak-desakan. Lebar dan selebar-lebarnya. Bahkan pintu surga itu juga ada berapa, Dek? Ada 8. Rasulullah SAW bersabda, ma minkum min ahadin yatawaddau, tidak seorang pun dari antara kamu berwudu, kemudian dia membaca sesudah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat abwabul jannati samaniyatu, melainkan akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia boleh masuk dari pintu yang mana saja. Jadi sudah pintunya selebar itu, pintu surganya juga jumlahnya ada 8. Jadi para yang saya hormati, dipersilakan, silakan. Jadi seolah-olah kita di saat di bulan Ramadan ini memiliki kesempatan semuanya untuk bisa masuk ke dalam surga itu. Dan khusus bagi orang-orang yang saum, ada satu pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan itu nama salah satu pintu bagi orang-orang yang saum.
Jadi diperintahkan, lalu orang-orang yang penjaga-penjaga pintu surga Ar-Rayyan berkata, mana as-shaimun? Mana orang-orang yang saum? Lalu mereka berdiri, lalu mereka diperintahkan untuk masuk ke pintu Ar-Rayyan. Itu sesudah masuk semuanya lalu ditutup. Jadi para hormati, ini adalah merupakan buah hasil dari saum Ramadan yang akan diperoleh oleh setiap orang-orang yang beriman. Makanya di dalam hadisnya juga, man shoma ramadana imanan wahtisaban. Saumnya itu betul-betul karena iman dan juga betul-betul ihtisab, penuh perhitungan. Jadi saumnya tidak sembarangan, tadi penuh perhitungan, sehingga dia berkesempatan mendapatkan sambutan dari malaikat tadi, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidun. Para bapak dan ibu rahimakumullah, saya lanjutkan dulu kepada yang 3 perkara tadi. Sudah 2. Pertama, dibuka pintu surga, lalu yang kedua ditutup pintu neraka. Itu relevan dengan ayat tadi. Jadi di bulan Ramadan, surga yang tadinya ditutup dibuka, nah jahanam yang tadinya dibuka pada bulan Ramadan ditutup. Lalu yang ketiga, wasufidatis syayatinu, lalu dibelenggu setan-setan. Sufidat itu artinya mengikat, tapi diikatnya bukan pakai tali, diikatnya pakai besi. Jadi diborgol. Wasufidatis syayatinu artinya setan-setan itu diborgol. Ada yang bertanya, Ustaz, betul di bulan puasa itu setan diborgol? Kok itu banyak ibu-ibu kalau habis belanja, itu tukang bakso penuh itu zuhur, yang kelihatan kakinya doang. Saya bilang berprasangka baik saja, ibu-ibu itu sedang menstruasi semuanya, jadi sedang makan bakso. Lalu kenapa? Atau di bulan Ramadan banyak juga orang yang nggak berpuasa, banyak juga orang yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Malahan di bulan Ramadan ini pencurian meningkat. Pencurian di mana-mana meningkat. Kejahatan juga meningkat. Katanya diborgol setan-setan itu. Kok kenyataannya seperti itu? Para jemaah yang saya hormati, setan itu bukan makhluk. Setan itu bukan makhluk. Tidak ada makhluk yang namanya setan. Makhluk Allah itu cuma 4. Manusia, jin, malaikat, hewan, binatang. Tidak ada setan. Justru setan itu bisa dari bangsa jin, bisa jadi dari bangsa manusia. Syayatinul insi wal jinni, setan dari bangsa jin dan setan dari bangsa manusia. Berarti setan itu sifat, bukan makhluk. Setan itu seperti iblis. Iblis juga sifat. Ketika jin diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, mereka tidak mau sujud, maka mereka disebut iblis.
membangkang. Jika ada manusia diperintah sujud tidak mau sujud, bisa juga disebut iblis. Setan itu dari syatona, artinya jauh, menjauhkan. Makanya kalau ada orang yang menjauhkan orang lain untuk berbuat kebaikan, maka saat itu dia disebut setan. Makanya para bapak dan ibu saya hormati, kita perjelas makna setan itu bukan makhluk tapi sifat. Satu, kata Rasulullah, idza staiqadha ahadukum min naumihi, apabila salah seorang dari antara kamu bangun dari tidurnya, bangun tidur terutama bangun subuh, Rasulullah memerintahkan menghirup air ke hidung 3 kali. Jadi ketika berwudu menghirup air ke hidung 3 kali, kata Rasulullah, karena semalam setan tidur di hidungmu. Karena semalam setan tidur di hidungmu. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu dan adik-adik, setan di sini, setan beneran tidur di hidung. Kalau itu setan beneran, berarti ngusir setan gampang, pakai air juga. Jadi nggak usah dibacain surat Yasin, nggak usah dibacain surat apa lagi, ayat kursi. Udah aja pakai air juga kabur. Toh setan tidur di hidungmu supaya kabur, menghirup air ke hidung. Berarti setannya pakai tanda kutip. Yang kedua, Rasulullah SAW kalau menyebutkan sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membahayakan, itu Nabi menyebutnya setan. Kata Rasulullah, apabila kamu berjumpa dengan anjing yang berwarna hitam dan alisnya berwarna putih, bunuh dia, karena dia itu setan. Apa anjing itu setan? Mungkin karena anjing warna hitam itu galak, bisa membahayakan, bunuh. Tapi kalau punya tetangga jangan, nanti urusan. Kalau anjing liar, bunuh dia, bunuh. Yang ketiga, apabila kita sedang sholat pakai sutra, kata Rasulullah, kalau tidak ada buat duduk di unta, di kuda, kira-kira tingginya segini, pakai garisan aja, digaris. Makanya kalau sholat kira-kira tidak ada cirinya, pasang aja kacamata, jangan HP Pak. Kalau HP pas lagi sholat diambil orang kan, tempat apa saja yang kira-kira tidak dilewati. Jika ada orang maksa lewat ke depan sutra, halangi. Kalau maksa juga perangi, artinya bunuh aja, karena dia itu setan. Nah kan kadang-kadang yang lewat teman kita, yang lewat tadi jamaah sholat Jumat bareng-bareng, cuman karena dia nggak ngerti, maksa lewat di depan kita ketika kita sholat. Apakah dia setan? Bukan. Tapi ketika itu dia memiliki sifat-sifat setan, pengen melanggar sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Jadi para saya hormati, maksudnya dibelenggu setan itu, dibelenggu sifat-sifat setan yang ada pada diri manusia, terbelenggu. Jangankan makan yang haram, makanan sendiri. Ini sekarang nih panitia nyiapin makanan,
Walaupun sudah disiapkan 2 menit lagi belum azan, gak ada yang berani makan. Padahal punya sendiri, udah dikasih kok. Jadi apalagi untuk memakan makanan yang haram. Kenapa? Terbelenggu. Mau ngomong bohong, gak berani. Sebab kata Rasulullah, percuma kamu puasa kalau kamu berbohong juga. Mau curang dalam berdagang, timbangan dikurangi, literan dikurangi. Coba bapak-bapak ini saya hormati, ibu-ibu, sekarang ini sampai ada orang yang mengetes ini SPBU ini jujur enggak. Dia beli 1 liter di situ, dia beli 1 liter di sini, dia beli di 1 liter. Kira-kira 5 tempat dibandingkan mana yang paling curang. Berarti seperusahaan itu saja masih curang. Apalagi yang lebih atas, curangnya tambah banyak. Karena puasa, nggak berani dia, percuma kamu puasa. Mau berbuat curang juga, terbelenggu. Kita keluar mobil, tiba-tiba ada motor, wah, punya mata dong. Ada mata saya. Ayo, kata Rasulullah, jangan dilayani. Katakan kepada dia, ini shaimun, saya lagi sahur. Nggak ada tenaganya, ntar kalau udah buka, ayo berantem. Bukan begitu, Pak. Tahan, tidak usah dilayani. Nah, sifat-sifat setan itu kadang-kadang muncul ketika tiba waktu berbuka. Muncul. Lihat ada bala-bala 5 dimakan, 5-5-nya pakai sambal. Ada es kelapa 5 gelas diminum semuanya. Ya Allah, jadi berbuka itu menjadi sarana balas dendam. Itu sudah kelihatan lagi itu sifat-sifat setannya. Jadi bagi orang yang sahur, terbelenggu itu. Terbelenggu. Para bapak dan ibu saya hormati, saya sampaikan kenapa malaikat itu sampai menyatakan salamun alaikum. Ini saya barusan buka-buka lagi di dalam Al-Quran surat Al-Isra surat ke-17. Saya lupa ayatnya itu 67 apa 60 ya. Wastafziz manistata'tum minhum wastafziz fazza yafizzu, itu artinya menakut-nakuti orang supaya berlari. Itu fazza yafizzu. Ini istafazza yastafizu, mendapat imbuhan 3 kata, 3 huruf, alif, sin, dan ta. Di dalam ilmu bahasa, jika satu kata mendapatkan imbuhan kata, maka maknanya juga harus bertambah. Misalnya gofaro, ampun, istaghfaro, minta ampun. Kenapa? Ada tambahan 3 huruf, alif, sin, dan ta. Jadi para hormati, Allah berfirman kepada setan, wastafazzu. Itu kalau diterjemah, kalau kita baca terjemah, maka husunglah oleh kamu. Siapa saja di antara mereka yang mampu kamu goda. Dengan apa? Bisautika, dengan suaramu.
apakah setan itu bersuara? Oh, ini suara setan ini. Para jemaah hormati, kita kalau saya masih tinggal di daerah yang masih banyak pohon-pohon kok. Kadang-kadang malam pada isya suka terdengar ada suara menangis. Malam-malam ternyata burung hantu. Anak burung hantu itu suaranya seperti yang menangis. Bahkan kadang-kadang suara binatang yang lain, careuh ya. Careuh juga mengeluarkan suara. Jadi bukan seperti itu. Jadi setan itu bukan bersuara mengeluarkan suara, bukan. Maksudnya dengan suara itu dengan rayuan-rayuan. Silakan goda manusia itu dengan rayuan-rayuan kamu. Bahkan di dalam surat Al-A'raf kata setan, "Ya Allah, karena engkau sudah menyesatkan aku, maka la'aqudanna." Kok ada yaqudu artinya duduk. La'aqudanna ala siratika al-mustaqim. Aku akan duduk di jalanmu yang lurus. Kalau duduk di jalan berarti kan menghalangi. Maka kalau kita baca terjemah, menghalangi. Akan aku halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Padahal artinya duduk. Makanya para pendengar hormati, saya ini guru tafsir di Muallimin di Aliyah 112. Saya mengajarkan kepada anak-anak sesuai arti asli, bukan terjemah. Oh, terjemah itu yang satu dan yang lain bebas. Karena bagaimana enaknya. Jadi menerjemahkan sesuai dengan kata-katanya. Jadi la'aqudannakum, aku akan duduk ala siratikal mustaqim, di jalanmu yang lurus. Baru kita jelaskan bahwa duduk itu menghalangi. Makanya kalau ada perempuan yang duduk di depan pintu, kata emaknya, "Neng, jangan duduk di depan pintu, nongtot jodoh." Menghalangi jalan. Menghalangi jalan, jangan duduk di depan. Aku akan goda manusia itu di jalanmu itu, di depan mereka. Gak bisa di depan, di belakang. Gak bisa di belakang, di sebelah kanan. Gak bisa di sebelah kanan, di sebelah kiri. Dari semua penjuru kita diserang oleh setan. Serang. Nah, serangannya berupa suara tadi. Rayuan-rayuan gombal. Diiming-iming. Ada seorang ibu udah niat, nanti anak saya kalau tamat SD mau masuk ke sanawiyah, masuk di pesantren 89 112. Tapi begitu melihat nilainya bagus, kata setan, "Sayang Bu, anak ibu nilainya bagus begitu, jangan dimasukin ke pesantren. Nanti anak ibu mau jadi apa?" "Oh, masukin ke SMP favorit." "Masuk itu Bu." "Iya juga." Akhirnya terayu juga tuh anak. Si ibunya terayu, anaknya gak jadi itu dimasukkan pesantren. Akhirnya dimasukkan ke SMP. Bukan tidak boleh, ini contoh rayuan setan. Dirayu. Sampai akhirnya baru menyesal kalau nanti sesudah dewasa, seperti ayam mengerami telur. Di antara telur-telur yang dierami itu ada satu telur itik.
sama ayam itu dierami saja. Ternyata tidak lama kemudian menetaslah. Sudah kira-kira 1 pekan, ayam ini turun bersama anak-anaknya mencari makan. Begitu dekat kolam, induk ayam ini menyeret anak-anaknya, jangan ke situ, kamu mati. Menjebur ke air, mati. Tapi ada 1 anak itu, anak itik itu, malah dia nyebur di empang itu, nyebur di kolam itu. Ibunya teriak-teriak, nah jangan ke situ, nah jangan ke situ. Malah anaknya bahagia aja dia main air di kolam itu. Nah, barulah terasa satu saat anak itu bisa menjadi musuh bagi ibunya sendiri. Satu saat anak itu bisa menjadi musuh bagi bapaknya sendiri. Kenapa? Itu tadi, mengerami anak itik. Jadi bukan anak ayam, jadi anak itik. Nah jadi kembali, jadi setan itu dirayulah manusia itu. Selanjutnya Allah berfirman juga, dan kerahkan bala tentaramu. Setan itu punya bala tentara. Bala tentaramu yang berkuda. Makanya buka Quran ini, surat Al-Isra itu. Bala tentaramu yang berkuda. Setan punya bala tentara yang berkuda untuk menggoda manusia. Dan juga bala tentara yang berjalan kaki. Sudah kita digoda di depan, di belakang, di kanan, di kiri. Lalu juga mereka mengerahkan semua kemampuannya untuk menggoda manusia. Sampai di akhir surat Al-A'raf dia mengatakan, ya Allah, nanti engkau tidak akan dapati manusia yang bersyukur kecuali cuma sedikit saja. Cuma sedikit saja orang-orang yang bersyukur kepadamu. Aku akan bawa manusia itu menemani aku di dalam neraka. Jadi para jemaah hormati, dengan dibukanya pintu surga, ini betul-betul memberi kesempatan kepada kita untuk masuk ke dalam. Seolah-olah kita sudah berada di pintu surga. Tinggal nanti kita masuk dan kita mengucapkan Alhamdulillah. Tadi di dalam ayat saya kemukakan, jadi ketika diperintahkan masuk itu, perintah itu bukan semua. Kalau dalam ilmu usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu hukumnya wajib. Kalau dalam ilmu bahasa, perintah itu ada 20, Pak. Ada 20 jenis perintah itu. Salah satu diantaranya tadi, ikram, memuliakan. Udkhuluha khalidin, itu mempersilahkan dengan penuh rasa hormat, silahkan masuk ke pintu-pintu surga. Ikram atau karim, sebagaimana saya kemukakan kemarin tadi, bahwa saya di Depok diminta untuk membahas memperoleh kemuliaan di bulan Ramadan. Itu tadi surga di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa, itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan mudkhalan karima. Disebut juga mudkhalan karima, tempat masuk yang karim, tempat masuk yang mulia. Jadi surga itu disebut karim. Para bapak dan ibu yang saya hormati, mulia di dalam bahasa Arab itu ada 4 kata. Bahasa Arab itu luar biasa. Pantaslah kalau Allah di dalam Al-Quran mengatakan, kami turunkan Al-Quran itu
dengan bahasa Arab, la'allakum yatafakkarun, supaya kamu berpikir, karena bahasa Arab itu luar biasa. Tadi saya sebutkan fazza yafizu, menakut-nakuti supaya lari. Itu di dalam bahasa Arab, anak sapi jantan itu disebut fazun. Fazun. Fazun itu anak sapi jantan. Anak sapi di dalam bahasa Arab memang ada ijlun. Ijlun itu anak sapi jantan. Anak sapi betina ijlah. Ijlah itu dari kata-kata ajala. Ajala itu tergesa-gesa. Jadi al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu dari setan. Kenapa anak sapi betina disebut ijlah, yang artinya tergesa-gesa? Mungkin anak sapi betina itu sering tergesa-gesa, Pak. Ini mesti ada ahlinya ini, ahli sapi, termasuk karakternya. Kenapa sapi jantan disebut fazun? Itu dia suka tiba-tiba meloncat seperti ketakutan, maka disebut fazun. Jadi bahasa Arab itu disebutkan sesuatu itu ada maksud. Saya ambil contoh lain. Suami di dalam bahasa Al-Quran itu ada zaujun, istri, zaujatun. Tapi bagi suami bukan zaujun, ada bahasa khususnya, ba'lun, jamaknya bu'ulun. Kenapa suami disebut ba'lun, bu'ulun? Itu seperti tadi anak sapi jantan. Orang Arab kalau berkata ini punya siapa, maka dia akan mengatakan man ba'ala hadza, siapa yang punya ini, pakai kata-kata ba'ala. Jadi kenapa suami disebut bu'ulun, ba'lun? Seolah-olah suami itu yang punya istri. Jadi istri itu punya suami. Dari mana? Diberikan sama mertuanya ketika ijab qabul. Makanya kan dibilang begini sama calon mertua dulu, sebelum dari mertua, saya nikahkan engkau dengan anak kandung saya dengan mas kawin sekian tunai. Dia bilang saya terima. Saya terima. Begitu diterima, semua tanggung jawab bapaknya pindah ke laki-laki itu. Makanya kalau saya khotbah nikah dan khotbah nikahnya sebelum akad, saya suka nanya sama calon mempelai pria, kamu udah berani? Jadi bukan menerima calon pengantin perempuan saja, tapi menerima semua tanggung jawab yang dipikul bapaknya menjadi tanggung jawab kamu. Berani nggak? Kalau nggak berani pulang lagi aja. Dulu berani, Ustaz. Iyalah berani. Orang dari biaya-biaya yang udah keluar, insya Allah kan berani. Makanya Rasulullah menyatakan bi amanatillah, istri itu amanat dari Allah, di akhirat akan dimintai tanggung jawab. Diperlakukan bagaimana si istri itu? Diperlakukan apa istri itu?
Para yang saya hormati, 10 menit lagi saya kembali. Jadi ke bab nikahnya kita tinggalkan dulu. Tapi saya sering nyambung sedikit ya. Ini ibu-ibu suka salah ngasih tahu anaknya sudah dewasa, ya udah kerja, udah punya penghasilan. Kata ibunya, kapan kamu kawin? Supaya ada yang nyuciin, supaya ada yang masakin. Emang pekerjaan istri tukang nyuci? Emang pekerjaan istri tukang masak? Gak ada tuh Bu dalilnya Bu. Gak ada. Tidak ada kewajiban istri masak, gak ada. Tidak ada kewajiban istri nyuciin baju suami, gak ada. Cari hadisnya di mana-mana. Jadi jangan salah. Kesian nanti anak orang suruh nyuci tiap hari. Akhirnya saya nggak dipanggil lagi tuh pengajian bapak-bapak di komplek di situ. Maksud saya, ibu-ibu itu memang bukan tukang cuci, bukan tukang masak, tapi ini, apabila ibu-ibu memasakkan untuk suami, mencucikan baju untuk suami, ibu-ibu ini sudah berbuat ihsan. Bukan wajib lagi, ihsan. Ihsan itu adanya di atas kewajiban. Bukan wajib kok dikerjakan. Membahagiakan suami, dimasakin. Membahagiakan suami, dicuciin. Jadi ini pahalanya berlipat-lipat, luar biasa. Tapi jangan menggerutu. Kalau menggerutu nggak jadi Bu. Apalagi di bulan Ramadan ini kan Bu. Wah ibu-ibu ini luar biasa. Istri saya kemarin mau ikut anak saya ke Cikining. Tapi kata istri saya, nanti si ayah siapa yang nyediain makan sahur, nggak jadi deh. Waduh bahagianya Bu. Padahal kan saya juga nggak minta dia ya, tapi kesadaran sendiri. Ibu-ibu tuh bulan Ramadan luar biasa Bu. Nangketin sayur, suaminya sih masih kerek Bu ya, masih tidur. Ibu-ibu sudah di dapur menggoreng ikan. Tadi sore masak sayur. Pahalanya luar biasa. Jadi ibu-ibu ini pahalanya berlipat-lipat di bulan Ramadan. Tapi kenapa di akhirat yang banyak masuk neraka justru ibu-ibu? Mungkin ngegerutu itu Bu. Ya, banyak ngegerutunya akhirnya gitu. Jadi imanan wahtisaban, dengan iman dan dengan penuh perhitungan. Nah perhitungannya ini harus matang ini. Kenapa surga disebut Al-Karim? Bapak dan Ibu yang saya hormati, orang Arab menyebut anggur itu al-qarnu, walaupun kemudian dilarang, tidak boleh kalau anggur disebut al-qarnu. Al-qarnu itu anggur. Kenapa anggur disebut al-qarnu? Karena anggur itu pohonnya pendek, buahnya banyak, rasanya manis luar biasa, dan harganya mahal. Dengan kata lain, banyak memberi keuntungan kepada petani. Maka disebut
Al-Qarni. Jadi surga itu disebut Al-Karim karena surga memberikan segala-galanya kepada mereka yang akan memasuki kepada surga-surga. Suaranya kalah sama hujan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam Al-Quran, ini untuk anak-anak nih, pemuda, bapak-bapak ini, remaja, di dalam Al-Quran, kalau berbicara dengan orang tua, itu disebutkan di dalam Al-Quran, qaulan karimah. Qaulan karimah. Tetapi ketika Nabi Musa berbicara dengan Fir'aun, Allah memerintah kepada Nabi Musa berbicara kepada Fir'aun qaulan layyinan. Layyina itu lemah lembut, halus. Qaulan layyina. Kenapa berbicara kepada Fir'aun qaulan layyina? Fir'aun itu bengis, Pak. Bengis Fir'aun itu. Kalau ada yang mengkritik, yang mengkritiknya ditangkap. Kalau disuruh dipenjara, dipenjara. Dibakar, dibakar. Dibunuh, dibunuh. Fir'aun. Maka kata Allah kepada Nabi Musa, menghadapi Fir'aun, jangan berkata kasar, tapi qaulan layyina, kata-kata yang lembut. Kepada orang tua, bukan qaulan layyina, tapi qaulan karimah. Sebab bapak kita itu bukan Fir'aun. Bapak kita itu, ibu kita itu bukan Fir'aun. Orang tua kita memberikan segala-galanya buat anaknya. Dari mulai biaya sekolah, biaya keseharian makan, biaya pakaian, semua diprioritaskan untuk anak. Yang penting anaknya berhasil. Nah, kalau kita kerja di kantor, punya bos ini baik banget begitu. Ya. Selalu memberikan bonus-bonus, orangnya luar biasa baiknya. Hari Ahad nih, hari Sabtu libur, tiba-tiba ditelepon kata bos di kantor, Pak, masuk ya kerja, soalnya ini ada yang perlu diselesaikan. Apa jawab kita? Siapa? Saya datang. Kenapa? Karena bos kita baiknya luar biasa. Orang tua kita kurang baik seperti apa dibandingkan dengan bos kita? Tapi kalau disuruh sama orang tua susahnya luar biasa. Ya, disuruhnya susah. Ibu kita nih, kita sakit jam 3 malam, dibawa digendong kemana? Kalau perlu dicari dokter 24 jam. Bapak kita udah anterinnya bentar balah, masih capek nih, tunggu wis isya aja. Udah isya datang, kadang Pak jam 10 aja nunggu sepi. Apa nih mau bapak? Ditangguh-tangguhkan. Coba segera ya, siap. Qaulan karimah.
bukan hanya kata-kata, sikap juga adalah yang luar biasa. Baik, para bapak dan ibu saya hormati, kembali kita kepada apa buah daripada saum di bulan Ramadan. Yang terakhir, Ramadan itu juga berarti mengasah. Kalau orang Arab mengatakan Ramadun nasla, itu artinya dia mengasah pisau. Ramadan, jadi di bulan Ramadan itu kita diasah, ditatar, dididik, diberi pelajaran. Satu, untuk masalah kehidupan dunia adalah hindari, jauhkan berkata-perkataan bohong, perbuatan-perbuatan bohong. Apa perbuatan bohong itu? Mengurangi timbangan, mengurangi meteran, mengurangi takaran, menjadi saksi palsu, sumpah palsu, itu termasuk di dalam kebohongan. Dan buah yang kelak kita akan peroleh adalah nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam surat Az-Zumar. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua termasuk kepada salah satu di antara orang-orang yang disebutkan di dalam surat Az-Zumar. Kita menjadi ahli surga yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, para bapak dan ibu saya hormati, walaupun masih banyak hal-hal yang belum kita bahas, tapi saya kira cukuplah. Sudah 1 jam saya berbicara, dan tadi kita sepakati bahwa 10 menit menjelang berbuka kita akan hentikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, memang dalam Ramadan kalian dalam menata dalam diri kita ya, dalam baik. Tapi dalam hal istiqomahan setelah Ramadan susah Ustaz. Bagaimana supaya kita istiqomah terhadap apa yang dilakukan di dalam Ramadan tersebut Ustaz? Mungkin ada pengalaman Ustaz ataupun apa yang perlu kita lakukan Ustaz. Terima kasih. Para jemaah yang saya hormati, bagaimana supaya kita tetap beristiqomah dengan apa-apa yang kita perjuangkan selama 1 bulan di bulan Ramadan ini, bisa kita pertahankan sampai 11 bulan kemudian. Kan namanya diasah ya, diasah supaya tajam untuk 11 bulan kemudian, nanti baru diasah lagi bulan Ramadan yang akan datang. Nah, bagaimana nih supaya tetap tajam pisau kita ini? Para yang saya hormati, memang lingkungan sangat mempengaruhi. Satu, lingkungan tempat kita bekerja. Lingkungan tempat kita bekerja. Kalau kurang-kurangnya di lingkungan tempat kita bekerja, kita terbawa arus dengan lingkungan pekerjaan. Yang kedua, lingkungan pergaulan juga sangat berpengaruh. Jadi di mana kita berada, disitulah kita terwarnai dengan lingkungan itu. Makanya kita, para yang hormati, bisa-bisa sajalah menjaga diri. Jadi di lingkungan tempat kerja kita mencoba tidak memisahkan diri, tetap bergaul, tapi dalam batasan-batasan tertentu. Ketika kita bergaul dengan teman-teman yang lain, juga tetap kita batasi dengan batasan-batasan
Mungkin itu yang akan bisa membawa kita tetap bertahan, beristiqomah dengan apa yang selama ini kita. Saya tutup lebih dahulu. Aku kalian astagfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.